Selamat siang, Bu. Siang dokter. Baik, silakan duduk, Bu. Terima kasih dokter. Perkenalkan, Bu, nama saya Dr. Gilang Ramadan Putra yang sedang berjaga pada siang hari ini. Baik, Bu. Selanjutnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik, saya harap Ibu menjawab dengan jujur dan tanpa paksaan ya, Bu. Iya dokter. Dan Ibu diharapkan tenang. Saya akan menjaga privasi dan kerahasiaan Ibu dengan aman. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baik, Bu. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Tita. Usia Ibu berapa? 47 tahun. Alamat Ibu di mana? Di Kemiling. Agama Ibu, agama apa, Bu? Islam. Baik. Pendidikan terakhir Ibu apa? S1 manajemen. Baik, Bu. Ibu sehari-hari bekerja sebagai apa, Bu? Iya dok, jadi begini, saya dulu sebelum menikah menjadi honor guru, tapi setelah menikah saya dilarang oleh suami saya untuk bekerja. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga. Baik, Bu. Dulu sebelum menikah Ibu bekerja sebagai guru honorer, namun saat ini dilarang oleh suami Ibu ya, Bu. Mengapa demikian? Terlihat dari raut wajah muka Ibu merasa cemas dan gelisah. Ada apa ya, Bu? Iya dok, saya terpaksa meninggalkan pekerjaan dan menjadi ibu rumah tangga saja karena sudah sekolah tinggi. Dan uang untuk biaya sekolah merupakan jerih payah saya sendiri. Oh, Ibu bekerja sambil kuliah ya, Bu? Iya dokter. Saya turut bangga kepada Ibu karena itu merupakan hal yang tidak bisa semua orang dapat dilakukan. Apakah ada hal yang lain yang membuat Ibu bergelisah? Iya dok, jadi gini, dulu pada tahun 1997 saya itu tes PNS dengan membayar uang kepada seseorang. Setelah pengumuman, saya tidak diterima menjadi PNS dan uangnya tidak dikembalikan. Itu dok, hal yang membuat saya gelisah dan tidak bersemangat sampai saat ini. Oh, begitu ya, Bu. Setelah Ibu tidak diterima menjadi PNS, apakah Ibu mengalami gangguan pada aktivitas sehari-hari Ibu? Iya dok, saya menjadi terpikir dan atas kejadian itu emosi saya labil, sering melamun, bingung, kurang berkomunikasi, dan sering terbangun malam hari dok. Ya, Bu, dari raut muka Ibu terlihat Ibu susah tidur, bingung, cemas karena Ibu terus memikirkan kejadian yang menimpa pada Ibu. Bagaimana komunikasi Ibu dengan suami? Apakah berjalan dengan baik atau gimana, Bu? Pertengahan tahun 2003, saya diceraikan oleh suami dengan alasan sudah tidak tahan lagi karena berkali-kali mengalami serangan dan dirawat di rumah sakit jiwa. Hak asuh anak pun oleh suami saya dok. Oh, saya turut bersedih mendengar kabar ini, Bu. Akan tetapi, Ibu harus tetap sabar dan tidak luput berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Ibu dapat tabah dan tidak putus asa atas apa yang menimpa Ibu. Pada hakikatnya, semua kejadian yang menimpa Ibu, bahkan kejadian-kejadian yang menimpa semua orang, termasuk saya, baik itu bersifat baik maupun buruk, bukan lain atas kehendak dan tetapan Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia hanya dapat mensyukuri atas yang dihendakinya, bersyukur ketika mendapat nikmat, dan bersabar atas musibah ujian yang menimpa. Baik, Bu, apakah ada masalah lain yang ingin disampaikan oleh Ibu? Iya dok, terima kasih atas perhatiannya. Jadi gini, awal tahun 2004 saya nyeri perut bagian bawah. Saya terganggu dok. Setelah cek ke dokter kandungan, ternyata saya terkena kanker kandungan dan dilakukan operasi. Beberapa bulan setelahnya, saya merasa terpuruk atas penyakit yang saya derita. Kembali lagi saya sulit tidur dok, tidak mau makan, bingung, terus saya juga ketakutan. Sering mendengar bisikan-bisikan, serasa saya ingin bunuh diri aja dok. Saya paham, Bu, atas kejadian yang menimpa Ibu. Alangkah baiknya Ibu tetap bersabar, dalam artian sabar bukan duduk manis elus dada, ya, Bu. Akan tetapi dengan ikhtiar lalu cari jalan keluarnya, seperti yang sudah Ibu lakukan ketika Ibu terkena penyakit kanker kandungan Ibu.
ikhtiar dengan cara operasi oleh dokter. Itu merupakan langkah yang tepat yang ibu lakukan. Dalam agama Bu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran surah ketiga dalam Al-Quran ayat terakhir itu ayat 200. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu beruntung. Jadi kuatkan kesabaran ibu, lalu nikmati proses itu ya Bu. Baik dokter. Gangguan orang penyakit yang ibu derita, mungkin ada utang yang tidak dibayar, kita tagih berapa kali tidak juga dibayar. Maka nikmatilah prosesnya, yakin ada sesuatu dengan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan yang besar, mungkin ada di derajat surga ibu yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan cobaan tersebut. Dengan penyakit kanker kandungan ini bisa mendapatkan derajat di surga yang mungkin ibu ibadah membutuhkan 100 atau 1000 tahun. Cobaan yang meringkaskan itu Bu. Sekarang ibu harus menetapkan ke depan, buka lembaran baru, tenangkan diri untuk kehidupan ibu yang lebih baik. Baik dokter. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lain Bu? Masih ada dok, mungkin di lain hari saya akan kembali lagi dok ke sini. Baik ibu, kita akan rencanakan pertemuan selanjutnya ya Bu. Iya dokter, baik. Untuk saat ini ibu dapat menemukan jalan terbaik. Baik dokter, terima kasih dokter. Assalamualaikum. Baik Bu, sama-sama. Waalaikumsalam.